Kalau punya 23 bahasa resmi, artinya apa? Tidak mungkin punya kekuatan militer yang hebat. Masa komandan sama anak buahnya pakai penerjemah? Ya bisa. Seluruh dokumen yang dihasilkan diterjemahkan dalam 23 bahasa. Jadi kalau ngobrol dengan mereka, saya sering sampaikan, Anda mau belajar tentang kemauan untuk bisa bersatu, maka Anda harus lihat sebuah negeri di ujung tenggara Asia, namanya Indonesia. Belajarlah dari Indonesia. Ya. Yang saya hormati seluruh peserta Puncak Milad ke-60, para pimpinan wilayah wanita Islam, para hadirin sekalian, semua saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, siang hari ini kita bersyukur sekali. Rasanya selalu meriah kalau masuk ke dalam ruangan penuh dengan para pegiat wanita Islam di tempat ini. Jadi Bapak Ibu suka, ini nggak ada bapaknya di sini, ibu semua ini kelihatannya. Ada bapaknya. Mana Pak? Ya, adalah Bapak nyelamatin ruangan sedikit ya, ada Bapak. Ibu-ibu semua, jadi saya dengar tentang kegiatan ini beberapa waktu yang lalu. Kita bilang insya Allah kita support. Jadi nanti ibu-ibu juga perjalanan di Jakarta ini sambil bisa menikmati kota Jakarta. Dan tadi sudah naik bisnya ya? Ada ya, ada. Nyaman nggak Bu bisnya Pak? Nyaman banget. Nanti kalau pulang tempat-tempat semua kota harus punya bis umum Bu. Harus. Biar tidak perlu kemana-mana pakai kendaraan sendiri ya. Nah, dan ketika ngatur jadwal, memang jadwalnya itu menantang Bu. Ini pas lagi ketat-ketatnya. Jadi saya ngobrol sama ibu, Mah ini gimana ngatur jadwalnya? Wajib, kata Mama. Jadi baru ngomong sedikit aja udah keluar kata wajib, mana ya oke. Kalau udah dari perintah dari ibu kita taat sudah. Wajib, ya betul. Jadi alhamdulillah saya bilang kita datang, mohon maaf tadi memang terlambat karena ada acara yang harus saya ikuti walaupun secara Zoom. Jadi sudah sampai di sini tapi di mobil harus menyelesaikan pertemuan tadi. Ini kaitannya dengan Youth 20, kaitan dengan G20 yang akan diselenggarakan bulan November besok. Jadi tadi pertemuan itu begitu selesai lalu masuk. Jadi mohon maaf kedatangnya agak terlambat. Tapi insya Allah kita akan selalu berharap dari wanita Islam kontribusi yang besar. Apalagi tadi sudah diceritakan tentang usaha ekonomi mikro. Walaupun pesan yang diberikan kepada saya ini dialog kebangsaan. Tapi kalau sama ibu-ibu ngomong dialog kebangsaan, saya akan tambahin sedikit dialog kebangsaan ya. Tapi Bu Marfuah tadi sudah banyak bicara tentang ekonomi mikro. Jadi saya ingin teruskan sedikit soal itu. Kejadian pandemi kemarin, kami di Jakarta merasakan betul adanya hikmah yang besar. Di Jakarta, 95% lebih dari pelaku adalah mikro, kecil, dan ultra mikro. Jadi ada kecil, mikro, dan ultra mikro. Ini pelaku aja. Secara jumlah 90%. Walaupun secara porsi mereka kalah dibandingkan yang 5%. Karena 5% ini raksasa. Nah, yang 95% ini, itu terganggu ketika pandemi. Karena ketika pandemi kegiatan masyarakat berhenti. Jadi kira-kira kalau kegiatan ultra mikro, customernya hilang. Misalnya usaha warung pecel lele, soto, kemudian siomay, ya bakso, semuanya. Itu mengalami penurunan, bahkan sebagian hilang usahanya, tutup. Bapak sekalian, itu kita alami 2 tahun lalu, bukan? Semua berhenti, semua tidak melakukan kegiatan usaha.
Nah, tapi ada yang masih jalan terus. Yang pesannya online, usahanya jalan terus. Nah di Jakarta pada masa itu, yang online itu skalanya kecil atau tengah. Kenapa? Karena mereka sudah selama ini bekerja melalui metode online. Ada bakery yang harganya relatif tengah atas. Tapi yang tengah ke bawah itu selama ini tidak pernah menggunakan aplikasi. Mereka selalu pakainya, jadi ibu-ibu kalau cari misalnya makanan Perancis, itu gampang belinya online. Tapi pecel lele, nah itu baru mikir Bapak Ibu. Betul nggak? Warung gado-gado, nah itu masalah. Ini yang terjadi ketika terjadi krisis kemarin, yang melakukan pelayanan kepada segmen tengah atas, itu mereka sudah ada di online. Yang tengah bawah belum ada di online. Jadi kami lalu cek, apa yang terjadi? Di Jakarta ada 58.000 usaha kecil mikro yang sudah terdaftar. Dengan terdaftar itu mereka bisa punya usaha secara online. Karena kalau mau usaha online harus terdaftar, harus punya izin. Jadi ketika kejadian pandemi, begitu pandeminya mulai reda, lalu kami lakukan yang namanya pemberian izin rame-rame. Diberikan IUMK, izin usaha mikro kecil. Dibagikan secara cuma-cuma kepada seluruh masyarakat. Jadi didatangi, pedagang-pedagang kaki lima itu datangi. Dan menariknya, pas didatangi, sebagian meresponnya itu defensif. Kan didatangin petugas, Bapak Ibu sudah berapa lama di sini? Mereka mengiranya mau digusur Bapak Ibu. Karena biasanya kalau petugas datang itu mau gusur, padahal ini datang mau memberi izin. Jadi kami jelaskan, Ibu, Bapak, kami mau kasih izin. Diberinya 2, IUMK dan NPWP. Dengan punya IUMK, dia punya NPWP, maka dia punya bekal untuk masuk pasar digital. Dan apa yang terjadi? Begitu itu dibagi, semua berbondong-bondong mencari IUMK. Itu kalau tahun lalu, Bapak Ibu, lihat di kelurahan-kelurahan di Jakarta, yang berjejer ibu-ibu semuanya. Hampir semuanya ibu-ibu, mayoritas ibu-ibu. Yang usaha rumahan, mereka mendaftarkan IUMK. Itu kalau lihat mereka itu terharu sekali. Maksudnya. Karena mereka datang mengurus izin. Dan begitu mereka punya izin, lalu mereka masuk ke pasar digital. Begitu masuk pasar digital, maka mereka akan melayani pasar yang berkembang amat besar. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, jumlah IUMK di Jakarta yang semula 58.000 berubah menjadi 252.000 IUMK. Bayangkan, naiknya tuh hampir 200.000. Mayoritas siapa? Ibu-ibu yang mengerjakan ini semua. Lalu mereka mendadak punya pasar baru. Nah, ketika mereka punya pasar baru, mereka tidak mengandalkan lagi orang yang datang ke warungnya, datang ke rumahnya, karena mereka melakukan secara pengiriman. Suatu ketika malam-malam nih, saya dengan tim itu makan malam di sebuah warung kaki lima, pecel lele, di sekitar pasar Jumat. Kira-kira jam 10 malam. Sampai di situ, pesan pecel lele. Sambil ngobrol, tungguin, lama betul pecel lelenya nggak datang-datang. Jadi akhirnya saya minta tolong pada tim, coba tolong ditanyain tuh, kok pecelnya tidak kunjung datang. Lalu ditanyain ke sana, pemiliknya datang. Pak Gub minta maaf sekali Pak Gub. Ini terlanjur antrian pesanan online-nya banyak. Lah saya yang datang di situ ngantri. Memang saya lihat di situ banyak ojek. Tapi sepandangan saya ini pangkalan ojek. Ternyata itu ojek itu menunggu pesanan selesai untuk diantar. Bayangkan pecel lele kaki lima pinggir jalan, kios, bukan kios, tenda, yang biasanya mengandalkan orang datang, sekarang dia melakukan penjualan secara online. Dan itulah yang kemudian menjadi salah satu jawaban mengapa
masyarakat di Jakarta bersyukur sekali kemarin di masa pandemi yang berat, fase kedua, mereka tetap memiliki pendapatan. Jadi masuk ke sektor ini, ke dalam sektor digital ini penting sekali. Nah, buat ibu bapak semua di sini, saya usul nanti, karena programnya sudah ada, kan ibu tadi berharap nanti bisa ekspor. Bapak bisa ekspor. Kalau boleh nanti kami sambungkan saja langsung, Bu Marfa, dengan tim di DKI. Walaupun usahanya dari mana-mana. Karena kalau digital itu nggak tahu alamat. Digital itu taunya barang dan sampai. Nanti kita siap untuk ikut bantu kerjasama dengan program yang ada di Wanita Islam ini. Ya, jadi dengan begitu, ibu-ibu nanti kita sambungkan. Nah, pasar terbesar itu kalau kota, tentu Jakarta. Jakarta ini adalah pasar terbesar. Jakarta ini kira-kira, ibu sekalian, ukurannya itu 18% ekonomi Indonesia. Itu ada di kota ini. Jadi kalau bisa ikut melayani Jakarta, maka bagi kami akan mendapatkan barang langsung, bagi ibu-ibu semua akan mendapatkan pasar yang cukup besar. Nah, tentu ini akan perlu pengembangan dari sisi standar, perlu memastikan bahwa standar yang dimiliki itu setara, sama. Dan ibu sekalian, kalau di dalam pasar digital itu kompetitifnya luar biasa. Beda dengan kalau kita punya toko. Kalau punya toko itu orang sudah datang sampai di toko, ya kira-kiranya kalaupun nyari toko lain yang jaraknya dekat. Tapi kalau online, harganya selisihnya sedikit saja bisa nggak diklik gitu. Bisa pindahnya ke tempat lain, sangat kompetitif. Kalau toko, ibu datang ke toko ini, lihat, wah udah nyoba 3 toko, pilih paling murah dari salah satu dari 3. Kalau online, apalagi ibu-ibu yang belanja, waduh, pilih satu-satu. Mana yang paling murah, delivery-nya biayanya juga paling murah. Ada diskonnya lagi. Jadi, ibu-ibu sekalian, ini harus dipikirkan tentang standar dan harga. Tapi insya Allah nanti kita sambungkan dengan tim di Jakarta, supaya ibu-ibu semua program yang nanti mau diluncurkan ini bisa menjangkau masyarakat Jakarta. Kemudian ibu-ibu semuanya, karena ini juga menyangkut soal keindonesiaan, kebangsaan, izinkan saya berbagi pandangan sedikit ibu sekalian. Pandangan sedikit tentang apa? Pandangan tentang bahwa Indonesia kita ini adalah sebuah bangsa yang unik. Keunikan kita itu bukan karena beragamnya, tapi karena bersatunya. Kalau beragamnya, ada banyak bangsa lain yang lebih beragam dari kita. Ada banyak. Ibu sekalian, coba lihat beragam. Ke Afrika sana, itu banyak bangsa yang bahasanya ratusan. Sukunya ratusan. Afghanistan itu lebih beragam dari kita. Papua New Guinea lebih beragam dari kita. Jadi kita, kalau kita bilang kita hebat karena kita beragam, banyak yang lebih beragam. Ibu lihat India. Wih, India itu beragamnya nggak kira-kira? Bahkan Tiongkok beragam sekali. Tapi yang membedakan semua bangsa itu dibandingkan kita, di Indonesia ada yang namanya persatuan. Ada perasaan kebersamaan. Ikatan pertamanya apa? Bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Coba kalau tidak pakai bahasa Indonesia, di ruangan ini pada pakai penterjemah Bapak Ibu. Betul tidak? Tuh, pakai headphone semua. Ini kita di ruangan ini ruang Nusantara 5. Ini ruang DPR MPR. Kita kalau di ruangan ini, perwakilan dari provinsi manapun bicara dengan satu bahasa yang sama. Ibu datang ke India, datang ke parlemennya. Di sana boleh pakai 1 bahasa Inggris, 2 bahasa Hindi, 3 bahasa daerahnya. Kebayang tidak Bapak Ibu? Kalau kita boleh pakai bahasa daerah, atau mengotot pakai bahasa daerah, apa yang terjadi? Nantinya yang muncul justru kalau perwakilan, misalnya nih, perwakilan Jawa Barat, pakai bahasa Sunda,
yang satu tidak pakai bahasa Sunda. Nanti di kampungnya bilang, ini kurang bangga sama bahasa Sunda. Hanya karena dia menggunakan bahasa persatuan. Kita menyepakati bahasa persatuan dan kesepakatan itu 17 tahun sebelum ada negara. Boleh ditunjukkan ke seluruh dunia. Tidak ada bangsa lain yang bisa menyepakati bahasa bersama sebelum adanya negara, kecuali Indonesia. Tidak ada. Bangsa lain bikin negara dulu, baru memastikan ada bahasa Kalau kita belum ada negara, kita udah bikin bahasa persatuan. Dan ibu-ibu, kalau ibu-ibu tahu sejarah di Jakarta, kawasan Senen, pasar Senen tuh, dulu banyak, kalau sekarang namanya ruko, banyak semacam ruko lah, kios-kios, yang kios-kios itu memberikan jasa kursus. Kursus apa? Kursus bahasa Indonesia. Hari ini kalau kita dengar, mosok sih ada kursus bahasa Indonesia? Tahun 30-an itu kursus bahasa Indonesia. Guru-gurunya yang kita kenal sebagai sastrawan-sastrawan itu, mereka adalah orang-orang yang mengajari bahasa. Orang dari mana-mana datang ke sini belajar bahasa Indonesia. Karena menjadi Indonesia adalah bisa berbicara bahasa Indonesia. Menjadi Indonesia bisa bicara bahasa Indonesia. Dan menjadi Indonesia itu tidak harus kehilangan kesukuannya. Yang Minang tetap Minang, yang Bugis tetap Bugis, yang Timor tetap Timor, tapi menjadi Indonesia dengan cara bicara bahasa Indonesia. Itu tidak ditemukan di tempat lain kecuali di bangsa Indonesia. Betul-betul tidak bisa ditemukan di tempat lain. Bahkan saya kalau di acara-acara di Eropa, dengan Uni Eropa saya sering sampaikan, di Eropa ini ada 28 bangsa. Bahasa persatuannya apa, Ibu? Inggris. Kira-kira orang Perancis mau nggak bahasa Inggris? Nggak mau. Jadi bahasanya apa? Perancis. Kira-kira Jerman mau nggak bahasa Perancis? Nggak mau. Terus pakainya apa? Itu dia. Bayangkan, sebuah negara bersatu namanya Uni Eropa, bahasa resminya 23 bahasa. Jadi kalau rapat begini, di paling belakang sana ada kotak-kotak. Isinya adalah penerjemah. Semuanya yang diridang pada pakai headphone. Bahasa 23. Kalau punya 23 bahasa resmi, artinya apa? Tidak mungkin punya kekuatan militer yang hebat. Masa komandan sama anak buahnya pakai penerjemah? Ya bisa. Seluruh dokumen yang dihasilkan diterjemahkan dalam 23 bahasa. Jadi kalau ngobrol dengan mereka, saya sering sampaikan, Anda mau belajar tentang kemauan untuk bisa bersatu, maka Anda harus lihat sebuah negeri di ujung tenggara Asia, namanya Indonesia. Belajarlah dari Indonesia. Karena di Indonesia itu justru kita sanggup untuk menyepakati bahasa Indonesia. Coba, dengan bahasa Indonesia itu, semua kita bicara setara sama. Kita sering lupa betapa pentingnya faktor itu. Seakan-akan bersatu itu otomatis, tidak. Persatuan itu harus diikhtiarkan. Nah, kami di Jakarta mau meneruskan lagi nih. Di Jakarta ini beragam, bahasa Indonesia sudah. Tapi di Jakarta ini berkelas-kelas. Strata sosial ekonomi tanpa disadari membuat kita terpisah-pisah. Terpisah-pisahnya itu tidak sadar. Misalnya. Saya beri ilustrasi ya. Di kota ini ada 3 ruang. Ruang pertama namanya keluarga. Ruang kedua namanya tempat kerja. Ruang ketiga adalah ruang bersama kita. Ruang bersama itu adalah tempat di mana kita kumpul bareng-bareng nih. Ruang bersama itu selama ini banyak diberikan oleh swasta. Sementara swasta kalau beri ruang itu pasti pakai segmentasi. Tidak ada swasta tidak pakai segmen. Kenapa? Namanya juga investasi. Dia menentukan segmennya A, B, C. A plus, B minus, itu mereka tentukan mau segmen mana. Ibu-ibu suka ke mall ya? Saya beri contoh nih. Sekitar Bundaran HI, di sana ada 3 mall. Ibu-ibu hafal Bundaran HI ya? Ujungnya Tamrin. Kalau yang Jakarta hafal. Tapi yang dari teman-teman di daerah nih. Bundaran HI tahu ya? Sampingnya ada mall apa? Grand Indonesia. Sampingnya lagi Plaza Indonesia. Sebelahnya lagi Tamrin City.
Coba Ibu perhatikan. Yang masuk Plaza Indonesia tidak pernah masuk Tamrin City. Betul? Yang belanja di Tamrin City nggak berani masuk Plaza Indonesia. Bener nggak Pak sekalian? Nggak masuk. Yang ke Grand Indonesia juga nggak mampir Tamrin City. Bayangkan sebuah ruang ketiga tanpa kita sadari mengkotak-kotakkan kita. Berdasarkan strata sosial ekonomi. Ini tidak bisa kita bicara persatuan. Persatuan itu harus dilaksanakan dalam bentuk konkret. Kalau generasi dulu dengan membuat bahasa, kalau sekarang kami buat langkah ketiga nih. Apa yang dilakukan kalau di Jakarta nih? Kami bangun taman-taman. Dan tamannya diubah. Dari dulu taman itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris dua, Bu. Garden sama park. Kalau garden itu untuk ditonton, kalau park itu untuk bermain. Nah, taman kita itu hampir semua ditempatkan sebagai garden. Jadi tulisannya besar sekali, dilarang menginjak rumput. Lah terus anak-anak boleh main di mana kalau rumputnya nggak boleh diinjak? Diubah, semuanya diubah menjadi park, tempat bermain. Begitu tempat bermain, keluarga-keluarga datang. Pada saat datang, mereka tidak terintimidasi. Mau kelas paling atas, mau kelas tengah, kelas bawah, datang di tempat yang memberikan perasaan kesetaraan. Jadi, persatuan itu baik kesetaraan. Transportasi umum dibangun. Ibu ngerasain Transjakarta tadi. Itu kalau naik Transjakarta, antrinya mau itu gubernur, mau itu CEO, mau itu pengangguran, antrinya sama. Berdirinya sama. Kursinya sama. Tidak ada VIP, tidak ada business class, tidak ada economy class. Semuanya setara. Perasaan kesetaraan itu dibangun secara nyata lewat program. Yang ketika orang menjalani belum tentu sadar. Tapi mendadak dia bisa bilang, ini sebelah saya nih CEO saya loh. Saya office boy di tempatnya, tapi saya bisa berdiri sama-sama. Bila kita menggunakan kendaraan pribadi, mereka tidak akan pernah duduk bersama. Mereka tidak akan pernah berdiri bersama. Nggak pernah. Yang CEO datang pakai mobil yang bagus, yang office boy datang naik motor. Betul kan? Pernah ketemu? Nggak pernah. Dari rumahnya berangkat sendiri-sendiri, sampai di kantor, lokasi parkirnya pun beda. Lokasi kerjanya pun beda. Bagaimana ruang ketiga kita tidak mempersatukan? Ruang ketiga yang mempersatukan itu dibutuhkan supaya kita menjadi sebuah bangsa yang bersatu. Tapi kalau ruang ketiga itu tidak mempersatukan, pelan-pelan bangsa ini akan terkotak-kotak. Dan urutannya begini, polarisasi, diteruskan lagi menjadi potensi friksi, friksi diteruskan lagi menjadi potensi konflik, konflik diteruskan lagi menjadi namanya perpecahan. Oke? Urutannya begitu, polarisasi, friksi, konflik, pecah. Bila kita polarisasi itu terjadi tanpa sengaja, tapi pelan-pelan menimbulkan kecemburuan, setelah dibiarkan terus-menerus, nanti menimbulkan friksi itu cirinya gimana? Cirinya, keserempet sedikit gualaknya nggak kira-kira. Oke? Itu di dalam situ ada namanya gumpalan polarisasi yang mengkristal. Yang ketika terjadi friksi sedikit saja langsung bak. Karena ada perasaan itu. Nah ini yang kita coba di Jakarta, coba bangun. Ibu-ibu doakan ini bisa diteruskan nantinya. Karena ini baru mulai ini sekarang. Alhamdulillah itu semua sudah jalan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini cerita sedikit tadi tentang kebangsaan. Tidak bisa kita bicara kebangsaan hanya di awang-awang, tapi harus diwujudkan dalam wujud yang konkret, yang mempersatukan. Sama, transportasi umum di Jakarta juga begitu. Ibu-ibu kalau naik angkot sekarang di Jakarta yang ikut dalam Jaklingko, ibu akan ketemu dengan supir yang lebih ramah, suasana yang lebih tenang. Di Jakarta sudah tidak diperlukan lagi tulisan sesama bis kota dilarang saling mendahului. Udah nggak perlu lagi. Dulu begitu karena mereka dapat pendapatannya per penumpang. Sekarang kami ubah, bayarnya per kilometer. Jadi ada penumpang, tidak ada penumpang, dibayarnya sama. Sedikit atau penuh, sehingga mereka naik mobilnya itu tenang. Memang dulu dengan ada seperti itu jadi ngebut-ngebutan. Kebut-kebutan itu memang meningkatkan intensitas doa penumpang.
Ya, penumpangnya lebih banyak berdoa waktu itu. Karena astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, apalagi ibu-ibu gitu kan. Begitu ngerem sedikit istighfar. Setiap ngerem istighfar. Jadi ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mengubah suasana tenang kebersamaan itu hidup. Nah, kami berharap ini bisa diteruskan. Saya lakukan pada teman-teman ini pondasinya. Insya Allah ke depan bisa lebih baik. Dan alhamdulillah kita bersyukur bahwa tahun ini perubahan di bidang transportasi yang mensetarakan tadi itu diberikan penghargaan bahwa Jakarta menjadi kota nomor 1 dalam transportasi. Kalau nomor 1 di Indonesia itu agak biasa. Kita alhamdulillah nomor 1 di dunia untuk transportasi itu. Jadi namanya Sustainable Transport Award. Kita nomor 1. Tahun lalu nomor 2. Tahun ini nomor 1. Kalau kita masih boleh ikut lagi, nomor 1 lagi tahun ini. Cuman nggak boleh ikut lagi kita. Karena udah 2 kali berturut-turut runner up dan champion nomor 1. Ya, bukan transportasi umum di Jakarta terbaik di dunia. Belum, kami belum terbaik. Oke, tapi dibandingkan seluruh kota dunia yang perubahannya terbesar, terbanyak namanya Jakarta. Dan dunia mengakui perubahannya luar biasa, terbesar. Paling gampang aja sekalian. Jumlah pengguna kendaraan umum di Jakarta itu naik dari 350.000 per hari jadi 1 juta per hari. Naik 3 kali lipat. Naik gak? Kalau jumlah mobilnya tambah 3 kali lipat, artinya kita punya uang. Tapi kalau penggunanya naik 3 kali lipat, artinya orang merasakan kepuasan, lalu meninggalkan kendaraan pribadi. Begitu meninggalkan kendaraan pribadi, apa artinya? Satu, kurangi macet. Yang kedua, biaya transportasinya turun. Di Jakarta ini, rumah tangga, biaya untuk transportasi sampai 30%. Yang tahu ibu-ibu ini? Bayangkan ibu-ibu, ngantar anaknya sekolah, jemput anaknya sekolah. Kalau anaknya 3 kali 3 itu ongkosnya. Kalau masing-masing pakai ojek, hitung aja berapa kali. Sehari, 6 kali, kemudian kalikan 1 bulan. Berarti 180 kali penjemputan. 1 bulan. Oke? Kemudian belanja ke pasar. Suami berangkat kerja. Itu biaya transportasi di Jakarta tuh sampai 30%. Begitu kendaraan umumnya muncul, dia naik kendaraan umum, maka biayanya turun tinggal 8%. Yang 22% bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain. Yang paling merasakan siapa? Ibu-ibu. Karena kalau uangnya kurang, yang ngutang siapa? Ibu-ibu. Bapak-bapaknya pura-pura nggak denger aja Bapak sekalian. Ini Bapak sekalian, kita rasakan sekali. Jadi kendaraan umum di Jakarta itu bukan untuk kenyamanan saja, supaya biaya hidup menjadi turun. Dan tentu kemacetan berkurang. Bagi pemerintah, apa yang terjadi? Subsidi BBM itu mahal. Bila setiap orang pakai kendaraan, maka kita mengeluarkan subsidinya menjadi mahal. Betul tidak? Tapi kalau pakai kendaraan umum, maka biaya subsidi menjadi turun. Jadi ini adalah manfaatnya semua. Bagi pemerintah iya, bagi keluarga iya, bagi lingkungan hidup juga bermanfaat. Karena itu tadi saya katakan, ibu-ibu yang pada nyobain Transjakarta, nanti kalau pulang minta di tiap kotanya untuk bangun kendaraan umum di setiap kota di Indonesia. Karena itulah yang menjadi solusi. Plus di kendaraan umum nyapa satu sama lain. Pada tahu nanti sekalian kalau di kampung itu ketahuan siapa berangkat jam berapa, naiknya kendaraan nomor berapa. Saya bisa cerita panjang lebar tapi waktunya nggak cukup. Waktunya nggak cukup, ada banyak kegiatan juga ibu-ibu. Saya ingin sampaikan selamat dan mudah-mudahan 60 tahun perjalanan wanita Islam ini akan menorehkan perjalanan yang memberi manfaat bagi semua. Kami bersyukur sekali bisa menyaksikan dari dekat. Kebetulan saya sekeluarga itu dari kecil dengar cerita wanita Islam itu. Karena nenek kami salah satu pendiri dari wanita Islam. Jadi di rumah itu sehari-hari. Sehari-hari. Zaman saya kecil merasakan betul. Sudah agak besar ibu yang jadi ketua wanita Islam di Jogja. Jadi saya merasakan betul keseharian 60 tahun perjalanan ini bagi wanita Islam 60 tahun. Bagi kami adalah seumur perjalanan hidup kami adalah selalu mendengar cerita tentang wanita Islam. Mudah-mudahan
wanita Islam ini terus berorientasi ke masa depan. Organisasi yang usianya panjang sering menengok ke belakang. Indikasinya kalender-kalendernya. Kalender-kalendernya foto-foto masa lalu. Pasanglah foto masa depan, pasanglah mimpi. Biarkan masa lalu sebagai pelajaran. Tapi organisasi ini harus bersiap untuk menyiapkan masa depan bagi umat Islam. Harus lihatnya ke depan. Dan kami berharap 60 tahun ini kader-kader yang muncul menjadi kader-kader yang berkiprah melampaui wilayah asalnya. Bolehlah berasal dari wanita Islam, tapi tumbuhlah kemana-mana, aktiflah di banyak tempat. Sehingga dengan begitu, kehadirannya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Insya Allah ibu-ibu selalu dalam kesehatan, dimudahkan dalam menjalankan amanat selama ini. Titip salam untuk keluarga, salam untuk masyarakat dimanapun ibu-ibu berada. Sampaikan.